Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nazwa Fadila. Di sini saya akan menceritakan biografi mengenai Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama Bendara Raden Mas Mustahar pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Sejak kecil, Diponegoro lebih dekat dengan rakyat biasa dan dibesarkan oleh nenek buyutnya, yaitu Ratu Ageng Permaisuri. Pangeran Diponegoro dikenal dengan religius, teguh, adil, dan menentang kedekatan istana dengan Belanda. Menolak menjadi raja karena ibunya bukan permaisuri. Pangeran Diponegoro memiliki 3 istri, yaitu Bendara Raden Ayu Antawirya, Raden Ayu Ratnaningsih, dan Raden Ayu Ratnaningrum. Perang Diponegoro adalah perang besar dan menyeluruh berlangsung selama 5 tahun, mulai dari 1825 sampai 1830 yang terjadi di Jawa. Peristiwa ini bermula dari ketidakpuasannya masyarakat Jawa terhadap kebijakan pajak dan intervensi Belanda dalam pemerintahan lokal. Ditambah lagi pemasangan patok-patok jalan yang melewati tanah leluhur, Diponegoro di Tegalrejo menjadi pemicu utama kemarahannya. Pangeran Diponegoro yang merupakan keturunan bangsawan Yogyakarta merasa bahwa Belanda telah mencampuri urusan keraton secara berlebihan, terutama dalam urusan pajak dan penguasaan tanah. Dengan dukungan rakyat, terutama kaum petani dan ulama, Diponegoro melancarkan perang dengan strategi gerilya yang membuat pasukan Belanda kesulitan menghadapinya. Belanda mengerahkan ribuan tentara, termasuk pasukan bayaran dari berbagai daerah. Meskipun memiliki teknologi yang lebih maju, mereka mengalami kesulitan menghadapi taktik gerilya pasukan Diponegoro. Pasukan Belanda kewalahan menghadapi taktik ini. Namun, setelah berbagai kekalahan, Belanda mengubah strategi dengan menawarkan perundingan. Mereka mencoba membujuk Pangeran Diponegoro agar menghentikan perlawanan melalui diplomasi. Pada tahun 1830, Belanda mengundang Diponegoro untuk berunding di Magelang. Awalnya perundingan ini terlihat sebagai kesempatan untuk menemukan jalan damai. Sayangnya, pertemuan tersebut ternyata merupakan jebakan. Saat perundingan berlangsung, pasukan Belanda tiba-tiba menangkap Diponegoro dan menahannya. Ia tidak diberikan kesempatan untuk membela diri dan segera diasingkan. Awalnya, ia dikirim ke Manado sebelum akhirnya dibuang ke Makassar, di mana ia menghabiskan sisa hidupnya dalam pengasingan hingga wafat pada tahun 1855. Meskipun perang berakhir dengan penangkapan Diponegoro, semangat perlawanan rakyat Indonesia tidak pernah padam. Kisah perjuangannya menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya dalam upaya merebut kemerdekaan dari penjajah. Hingga kini, Pangeran Diponegoro dikenang sebagai salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Indonesia. Cerita ini menunjukkan betapa besar pengorbanan yang dilakukan oleh Diponegoro demi rakyatnya.